Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi. Kembali dengan lagi. kita Back to back. Kembali lagi. Kita di channel Bapak Milenia, channel kesayangan Bapak-bapak, Uncle Onti semuanya. Dan pada kesempatan kali ini ada sedikit yang menarik dan Unil. Ada yang menarik sekali. Ada yang berbeda, Iya. entah itu apa. Bercahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kejadian ini cukup menarik dan Unil. Cukup menarik karena hal ini sering menjadi bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Bumbu samar dalam rumah tangga, yaitu tentang masalah ekonomi dan Unil. Dimana kali ini kita akan kasih judul episode kali ini yaitu naon tadi tanya dompet tipis Keluarga. akankah keluarga harmonis? Salahnya dompet tipis keluarga harmonis, mungkinkah itu akan terjadi? Dan kita akan bahas kejadian Betul. Tidak lupa ada Bapak Paksan. Betul. Kali ini betulnya belum sapa-sapa. Kali ini seperti biasa ditemani oleh Bapak CEO Bapak Milenial, ada Kang Paroji. Dan ada yang berbeda dulunya yang bercahaya. Ada siapa? Ada siapa? Ada Paksan. Ada Bapak Ahsan. Hadir. Insyaallah. Dan kenapa kita menghadirkan Pak Ahsan Nunil? Karena pada episode kali ini kita disponsori. Disponsori oleh apa Pak Ahsan? Ini Nunil beras bulan 99. Ini merupakan usaha yang dikelola oleh anak-anak ngaji. Betul. Oleh anak-anak ngaji yang ada di Padepokan Tejikupa. Sekitar kita. Dan dikoordinatorin oleh Bapak Ahsan kali ini. Siap. Siap. Langsung saja mungkin. Langsung saja apa? Bebas lah. Bebas weh. Iya. Nah. Oke lah aja ini deui. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah lagi produknya. Produk lah perkenalkan heula kita pas terus ka dieu. Siap. Sponsorship. Nah, supados engke ngalir bakal nyambung ke kaitanna, pan itu kaitanna teh masalah ekonominya. Terus si usaha beas. Nah, bakal rada ngait pakait pasan. Ya, makasih. Silakan Pak Hasan untuk memperkenalkan produknya. Ya, siap. Ya. Jadi produk ini beras asli Panawan. Allah. Iya. Nah, beras asli Panawan ini beras pulen. Beras pulen. Dan ada beberapa jenis. Salah satunya itu ada beras mawar dan beras sariwangi. Nomor berduri. Bukan. Sariwangi kan teh. Beda. Siap. Bea sariwangi maya saridona. Insyaallah barokah. Siap. Pak, lanjut. Di produk yang sudah yang kami jual itu sudah dikemas dengan kemasan 5 kilo. Dengan harga jual itu 75. Per 5 kilo. 5 kilo. Ada sampel kan? Sampel paksa mana? Ayo Sampel. Tadi sampel ada. Itu. Berarti 5 kilo per pak. Ya. Nah, 5 kilo per pak. Terus hargina 75. 75 berarti kaetang dina per kilo teh 15.000. 15.000. Itu untuk jenis beas Sariwangi sama mawar. High quality itu namanya. high quality.
Tertib. Tertib. Bulan. Ya. Itu pemain sinema, Oh iya ada. Malah kebohongan. Oh. Dari sinema mah. Oh. Jadi tukang beras deh. Oh iya. Hero asli. Nama asli. Setelah cari tahu ku. Ada jadi asli. Iya. Siap, mantap Pak San. Kelakuan henteu beda. Sugante mah botakan dari bahasa umum. Curanmu. Nah gitu jadi pada para semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang menonton kita kali ini, jika ingin membeli atau mencoba beras ini bisa dihubungi saja di Ada IG-nya. ada sosmed IG Instagram apa beras pulan. beras bulan. Nah ini. Nah ini beras bulan. Jadi langsung kalau mau ada yang order bisa di IG langsung gitu. Langsung diantar. Oh diantar berarti 15.000 itu tuh langsung diantar ke depan rumah. Gratis ongkir lah. Ongkir. Sip. Seluruh Indonesia. Ya, Mikir. ya. Lancar bangsa usahanya. Mantap. Mantap. Patut diapresiasi di dunia. Betul sekali. Tuh mantap. Nah, omong-omong kenapa tadi saya bilang hal ini berkaitan dengan masalah yang sering terjadi di keluarga, Pak Ustadz. Karena tidak menutup kemungkinan. Tadi kan saya menjelaskan dan dengan Gilang juga bahwasannya masalah ekonomi itu sering menjadi perdebatan di dalam rumah tangga. Karena mau tidak mau ada hal-hal yang kumahanya dietang-etang udah sensitif pengen Betul. Ustadznya. Betul. Gitu mah. Nah, ada fakta menarik juga Pak Ustadz Betul, terkait betul. dengan hal ini. Naon faktana? Nah, faktanya Fakta tadi kelas. Bukan, nah dia ada di Instagramnya Info Garut. woi, Info Garut apa senanya? Katanya angka perceraian di Garut capai 2.241 kasus selama 5 bulan terakhir. Apa lagi? 2.241 kasus. Berarti banyak janda ya. Sekitar 2.000-an. 2.000. Iya, benernya. Fakta menarik. Iya, benernya. menarik. 2.241 ya. Iya. 2.241 ya betul. Perceraian 5 bulan terakhir. Berarti tadi kata Anu ada di 2.241 janda. Ya. Tinggal main ke KUA atau main ke pengadilan agama di situ janda sudah mengandung. Info. Faktanya bukan itu. Tapi kita bahas yang Ini lain bahas lagi. yang lain ya. Oh. Dan temuannya kalau nggak salah itu salah satunya adalah faktor ekonomi. Oh iya. Faktor ekonomi gara-gara judi online Bisa juga jadi, dan betul. lain-lain sebagainya. Jadi online trading. Iya betul. Jadi kita ajak nih para penonton, menurut para penonton karena tadi faktor ekonomi bisa menjadi penyebab Pak Ustadz ya. Pentingan mana nih menurut para penonton? Hasil atau gaji? Pentingan gaji atau apa namanya? Pengelolaannya Pak Ustadz? Betul. Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kita voting saja. Voting saja. Silakan. Pengelolaan gaji besar. Apa hari? Nyaras. Gaji besar atau apa? Pengelolaan yang baik. Penting mana? Penting mana? Cak penonton. Ini mana sih penonton? Karena bakal penonton. Gaji besar, pengelolaan yang baik. Kemudian gaji besar, pengelolaan baik. Senang. Itunya pasti ya. Jadi satu harus dipahami bahwa ketika dalam memanage keuangan keluarga, Mas Ahsan, ini Pak Ahsan di channel apa bertemannya itu sebagai Pajason. Pengelolaan keuangan, manajemen keuangan keluarga satu harus disadari bahwa apapun latar belakang jurusan Anda dalam menempuh pendidikan, baik itu PAI atau ekonomi atau kedokteran atau manajemen, tetap ujiannya ujian ekonomi. Kadinya Deui ujian apa gitu? Ujian hirup Ujian hirup puas hirup apapun jurusan sebelum nikah tetap ujian ekonomi. Maka jurusan ekonomi mah kuduna geus teu boga masalah deui jeung ujian eta da seperti we. Jadi kusabab semua
tadi tanya titik fokus titik anggarannya kan ekonomi dugi ka aya geuning semua aya ning kata-katanya di nu TikTok lu kan naon Ustaz kala naon cenah naon tadi teh cikan happy eta mah naon semua naon tadi nya kala hiji dua akan indah pada waktu lain ieu cik naon Bahri naon semua eta we nya semua berpikiran berani kan apa maju bari maju nyanyi kan Oke, mengingat niat kerjaannya satu fondasinya adalah itu. Yang kedua adalah kesadaran bahwa dalam hal berumah tangga hari ini tantangannya bukan hanya tentang bagaimana pengelolaan keuangan, tapi standar hidup generasi muda. Standar hidupnya standar hidup generasi muda hari ini agak sedikit high. Kenapa? Karena apa yang dia lihat di media sosial. patokan Seolah-olah bahagia itu ketika makan di luar. Outfit, branding, Starboy itu kan akan salah satu menjadi faktor kenapa ekonomi ini menjadi salah satu faktor perceraian. Karena faktor media sosial, faktor input, masukan manehanana bahwa seolah-olah lamun buka puasa di imah teh rame. Udah buka bar. Lamun teu ngopi di kedai teh teu asik kan gitu ya. Kopi setan itu tidak sasetan kan. Kopi sasetan itu tidak kopi gunting itu tidak menarik. Yang menariknya di kafe, di mall kan gitu. Itu kan mempengaruhi kafe batu-batu kerikil Pak aya nama teh nya di kafe batu kerikil masuk seueur Pak gitu anu maksakeun lah gitu batu kerikil Pak kafe batu kerikil cukuplah bagi kita mah kafe batu gede di badagnya itu mah atau di Cibatu batu ya lanjut satu itu yang kedua faktornya adalah faktor adaptasi ketika dia sedang sendiri bujang dan lajang segala bentuk pengeluaran itu kan pengeluaran untuk dirinya saja tidak untuk pengeluaran bersama ketika bujang seorang laki-laki dia tidak pernah memikirkan bagaimana membeli token listrik dia tidak pernah terpikir untuk membeli sabun kondom bahkan beas nya kadiwai tidak pernah terpikir untuk membeli itu dia punya uang hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri begitupun ketika lanang seorang perempuan masih gadis ketika masih lanang jarang terpikir bagaimana dia membeli minyak membeli uyah bawang coet dan sebagainya ketika dia sudah menikah hal-hal yang seperti itu kadang-kala dianggap sepele tapi ketika digunuk-gunuk ketika dikumpul-kumpul itu kan jadi pengeluaran besar. Anak muda ketika dikasih tahu fakta bahwa harga beras itu 75.000 per 5 kilo, anggap bagnya pas gitu. Halah, geuning urang salah ieu. Mahal begitunya tanpa Anda sadari bahwa itu pengeluaran rutin rumah tangga, pengeluaran bukan primer gitu. Sehingga shock kultur, shock bahwa budaya-budaya ketika sebelum nikah itu ketika ngahiji, ketika bersatu dengan budaya sudah nikah itu mengalami panik attack. Dihitung-hitung biaya makan sehari 1/2 kilo dikali makan sekali setengah kilo beas bisa kali 1 bulan berapa kilogram beas yang harus dibeli dalam porsi rumah tangga. Padahal sebelum menikah dia tidak pernah mikirkan hal itu. Sabun mandi, suasana jangan baheula sabun mandi pakai lain-lain ketika setelah nikah kan sabun mandinya jadi minang mandi lagi itu lain-lain minang kumaha lain-lain teh kang ieu pan kurang masuk baheula mun kolot di ieu supaya kekoloteun sabun nanti dipakai cocokan budakeun nah itu beli sabun beli minyak rasanya Pak tidak aya geuning Pak abi ninggal dina IG
PPN naik 1%, terus saya komen netizen teh Naon cenah? karena teh 1% wae cenah riweuh cenah. Berarti Bujang berarti manehna tuh ngarasakeun gitu nya Pak. Jika anak we kieu anak semuanya ketika ngahorongkeun listrik misalnya. Ya. Tidak merasa lebah tadi pakeman teh. Padahal nya yang kalaman eta kan listrik. Oh, perumahan atuh. Gitu. Saya teu kerasa. Kerasa teu lumayan. Cai kolok. Di Pak Cilingan apa gitu. Nah, gitu cai sabun kadang-kadang hamur, sampo di kadio segala di rumah. Dia tidak merasa karena pengeluaran primer dia tidak terasa. Maka ketika nikah dia mengalami panik. Aduh, geuning badak. Gaji 3 juta ketika dia sebelum nikah dengan gaji 3 juta ketika dia sudah nikah beda. Kualitasnya beda. Seacan nikah mau mikiran beas. Agung deh gaji segitu teh. Ada. Ketika sudah nikah itu kan bisa dikecil. Maka dalam prinsip pernikahan nih ada ketika bersatu itu bineka tunggal ika. Bineka tunggal ika. Uang kejebak. Kenapa? Karena disitulah prinsip tahan uji. Prinsip tahan uji. Satu itu. Anti badai. Awal mula berumah tangga membuat skala prioritas pengeluaran primer. Dirumuskeun ke skala prioritas naon beli naon. Waka sakira penghasilan pas-pasan waka yang makan di luar. Kecuali di golodong. Di luar teh. Kita ngaliwat nemenan. Ngaliwat papadan. Itu boleh. Itu. Ketika awal rumah tangga harus dirumuskan apa pengeluaran primer. Contoh, kita punya cita-citanya mau punya rumah dulu. Mau punya tempat tinggal lebih dahulu. Itu harus dirumuskan awal. Pembuatan skala prioritas. Jangan sampai hari ini adalah kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer. Tapi kok ini namanya karena sekunder lah. Gaya hidup. Beli mobil, saya mayar. Kaget gitu. Beli naon untuk yang lain nganyuk gitu tidak boleh. Jadi primer dulu, penuhi dulu. Yang kedua, ketika tidak cukup maka bersabarlah. Delay. Tahan lah. Sebab mohon maaf, kalau mengikuti rumus pernikahan, ketika rumus agama bukan rumus matematika. Kalau rumus matematika, kalau rumus agama dikatakan ketika seseorang sudah menikah Allah janjikan kekayaan, keberkahan dalam pernikahan. Ketika sudah menikah dijanjikan keberkahan. Doana naon sok menikah? Nikah kan naon? Pertama kali hidup ibu. Jadi terang. Pertama hidup. Sepil. Uang makan sekarang kieu. Semoga samawa padahal bukan doanya itu. Sana ada samawa komo doa mugia Allahumma barik lana atau minal aidin wa faidin kan bukan. Doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Tulis. Persiapan. Keberkahan ketika senang, keberkahan ketika susah. Ketika senang, keberkahan itu menjadi bertambah. Berkah tambahannya. Punya uang 2.000, tadinya 2.000 itu hanya cukup beli sabun. Ketika sudah nikah 2.000 itu bisa nambah berkahnya. Nah, contohnya 2.000. 2.000 ke balapan. Tilu eta ge. Tilu. Eta ke seorang ke bujang. Iya. Tapi ketika nikah 2.000 balapan kan tetap tilu. Iya. Bisa dahar keduaan. Iya. Aya sifat-sifat boros nu leungit. Aya sifat-sifat menghamburkan nu leungit. Merasa ketika makan nya mahal dengan sanggup teh sehingga kemudian teu ogo. Ketika bujang mah dek makan teh kan nanya heula mah jeung naon teh kan gitu kalau ieu mah. Kok geus nikah mah mata pemakan nih. Ketika makan teh pernah nanya kenyang naon. Bok istilahna jeung coet. Makan. Naon itu tidak merasakan betapa
pedihnya mencari uang. Ya betul, kalaman temannya benar. Jadi itu ya, kedua keberkahan. Nu katilu prinsip pengelolaan. Eta penting oge nya pengelolaan. Maksudnya lamun meureun ari gaji sagunung, ari pengelolaanna mah cus semua anggarnya. Betul. Ari gaji 3 juta, ari jajan kamo 3,5 juta pejet. Pejet gitu nya. Pamajikanana, ari gaji 3 juta, ari live shopping mah penting. Coba cek out terus CO. Pantesannya kejadian ieu nyilana Bang Sila keur marah. Kita mah bang lalaki, ya mah bang emokan. Istri. Sebab beda teh ini gaya hidup teu kapenuhi. Kayak hal anu nya babari. Jalan pintas itu bukan emo. Tutup lobang teh harus di minimalisi. Maka kebutuhan primer. Tadi pengelolaan keuangannya satu kebutuhan primer. Ya. Yang kedua, selain dari konsep keberkahan adalah yang kedua itu ada pola pikir di dalam pikiran itu untuk menahan gaya hidup. Pola pikir untuk menahan gaya hidup. Gaya hidup ini cek Allah ge la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberi ujian melebihi kapasitas mereka. Yang melebihi segala kebutuhan hidupnya masih terpenuhi. Rezeki masih lebih, tapi lebih melebihi kapasitas dirinya, melebihi kapasitas penghasilannya. Lebih kieu punten. Ada awewe anu ketika narima penghasilan di Satina, ya, dia atur semuanya buat anu. Kabehana nanti pengaturannya itu tidak ada untuk rako, tidak ada untuk investasi masa depan, tidak ada untuk ke hal-hal yang positif, gitu ya. Membeli pengalaman. Jangka pendek we unggul. Membeli banget terus. Maka kalau punya satu saat nanti pahri perempuan yang kayak gitu, jangan pernah panggil ibu, jangan pernah panggil bebek, karena dia suka ngatur, panggil dia kuc. Jambut. Sebab kenapa? Sebab ngatur. Tayong Ngatur. Artinya. Wah balik. Panggilnya kalau ngatur. Hal seperti itu. Jadi ini kumahanya ikrek keingatnya tadi anu duit. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi ente itu kudu jadi ente itu memang ada benarnya. Aku mah Ustaz Konsep eta menanggapi hal itu Ustaz. Ya, yang diajarkan Islam itu bukan Anda itu harus beunghar dan harus miskin. Tapi yang diajarkan oleh Islam adalah konsep memiliki. Kita diluruskan eta Ustaz ya. Kadangkala orang ketika dia dalam konsep memilikinya salah, cara nginstalna salah, maka salahnya penganana. Betul. Abi mah cenah moal beunghar sieun sombong. Rasa eutik jelema anu sangsara sombong. Keur sangsara sombong. Ibu no. Mending kieu we miskin ngeunah eueuh beban gitu nya. Maka pun ketika dia berpikir pola pikir seperti itu, maka dia jadi beban orang lain. Pikiran batu. Gitu. Maka cek Islam kudu beunghar. Tapi konsep memiliki sing hade. Ada orang yang beunghar tawadu. Ada jelema beunghar nu berehan. Banyak. Aya jelema nu beunghar nu nyahan ka batu. Pantes eutik jelema nu miskin anu kopet. Maka sombong. Maka lebih baik kita Islam beuki beunghar konsepnya pengarah sing benar. Eta pikiran aku diubah anjing. Kafirnya miskin. Boleh nyoba. Leuheung mah enak. Punten ya dalam sisi ekonomi biasa-biasa. Ya. Atau kau bilang punten ya pas dia miskin misalnya. Tapi dia karena dia tawadu, dia bisa menahan diri, ya lebih halus daripada nusak sangan gitu. Bro. Ya jadi sederhana jadi nyampe keok Ustaz teh misalkan lamun anu sabab
nya kajian miskin cenah bisi beunghar mah sok sombong. jadinya pakeong gitu Bekel. Jadi jangan egois dalam hidup itu ya. Jangan egois. Egois teh kieu. Saya mah hayang beunghar teh kewe geus di surga. Keun mah sangsara oge. Ente teh egois. Nah, karena ente lamun hayang beunghar engke di surga hungkul, saat kekayaan di surga mah orang lain teu butuh. Betul. Betul. Nah, kekayaan itu manfaat ketika ayeuna di dunia. Betul. Maka semua orang didorong umat Islam kudu beunghar sebetulna mah. Tapi lamun teu kabagean lamak. Konsep memiliki nu beunghar nu benar gitu. Jadi ulah nepi ka punten pola pikirna keun we sangsara, keun we kudu dimotivasi untuk beunghar. Da teu saeutik jelema nu beunghar nu tawadu. Teu saeutik jelema nu beunghar anu nyaan ka batu. Teu saeutik jelema miskin gede hulu. Gitu ya. Nah, bukan berarti ulah beunghar. Tapi sadar ketika beunghar kumaha hanya penganana, sadar ketika miskin kumaha hanya penganana. Tapi cita-cita mah kudu beunghar salaya ge saya. Cita-cita nya cita-cita kepelau. Jono si Bujono. Itulah ya kita. Di konsep rumah tangga gitu. Kudu pintar penganana pengelolaannya. Nih, jadi penting mana gaji gede atau pengelolaan? Donana. Pengelolaan. Ada atuh. Saya teman dua anak saya. Temen di orang milih jika Hai bolana. Kasih baca. Kan di orang milih. Misal gitu. Jadi gaji besar atau pengelolaan yang bijak ya syukur-syukur gajinya gede ngelola bijak. Iya. Tapi ketika gajinya kecil anu teu bijak nanti pu. Gaji gitu. Gaji besar ngelola bijak terus. Ya betul. Gaji besar ngelola tidak bijak goreng. Ya. Gaji kecil ngelola bijak halus. Gaji kecil ngelola sadu kan kita variabel. Jadi kumaha cara ngelola? Pengelolaan besar dan kecil itu hanya relatif. Prinsipnya adalah manajemen. Jadi sih kan namanya kasus-kasus percaya tadi anu segitu katanya ngebarak itu teh tidak menutup kemungkinan pusatnya kayak hal-hal itu tadi dijelaskan ke pusat manajemen terus kayak menuruti gaya hidup anak, gaya hidup istri, medsos bapak, terus kadang-kala beda hayang misalnya menurut keluarga atau keluarga ya ngarari kayak yang masuk beda-beda menurut pusatnya benar iya beda-beda ketika tidak sama misinya. Misal Pahri ketika nikah istri misal Pahri maunya itu ketika sudah nikah misal dia punya rumah dulu. Istri usah pergaulan anak misalnya yang mobil lah itu teh tidak ada titik temu, maka disitulah perlu dialog. Apa yang menjadi skala prioritas. Tina mobil, beli mobil mah mau bisa ngising mobil. Gitu ya bro. Berapa menit ini, Coach? Kian Coach juga yang bagian Coach bagian ngaturnya. Sebut Coach gitu mengatur. Nah gitu bapak-bapak, onti-onti yang kelangkal terkait tadi tentang masalah tentunya kecut tadi masalah perceraian gara-gara ekonomi tentang konsep pengelolaan tuh beas pada masyarakat nanti itu pokoknya yang dipeset. Jadi konsep pengelolaan uang terus dalam Islam bukan tentang uangnya tapi lain kayak tapi konsep memiliki apa saja konsep memiliki aku. Nah gitu saja. Jadi kepada para penonton yang ingin bertanya
bertanya, silakan saja bertanya. Salam interaksi. Salam interaksi. Yang ingin siapa-siapa yang ingin ada hal yang ditanyakan, ya, bisa langsung di komen. Jangan lupa nongkrong lampu. Ini yang salah. Jadi bagi para penonton yang ingin bertanya-tanya, silakan Di bawah. di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kembali lagi nanti dengan tema-tema yang akan lebih menarik dan akan mengocok perut-perut Anda semuanya. Nah, Karena perut terbahak-bahak. terbahak. Terbahak. Jadi kulit betul. Perasaan atau cekap? Jelas sana terus tadi ya dong. Kamu terus cekap coba. Terus Terus cekap terus. Gantian pemain coach. Ya. Oke. Ini cepat tuh. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi